Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 771 Penguasa Cahaya melihat Xing Tian jatuh dari kehampaan, semua orang tercengang. Namun, Xing Tian tampak ketakutan saat menatap Yang Xiao Tian. Mengabaikan darah di sudut mulutnya, dia berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, saat ia mencoba melarikan diri, punggungnya dihantam pukulan Yang Xiao Tian dari kehampaan. Xing Tian terlempar ke belakang, menghantam pegunungan di depannya. Yang Xiao Tian mengulurkan tangannya dan menarik Xing Tian keluar dari antara pecahan batu gunung. Xing Tian, iblis kedua dari kuil Dewa Iblis dari benua hitam, sekarang berlumuran darah, baju zirah sucinya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya tertutup debu, sama sekali tidak menunjukkan aura seorang penguasa yang tak tertandingi sebelumnya. Di mana leluhur iblis sejati? Yang Xiao Tian menatap Xing Tian dan bertanya. Sambil tertawa getir, Xing Tian berkata, Yang Xiao Tian, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Leluhur iblis sejati saat ini sedang memahami prasasti surgawi waktu. Dia akan segera memahaminya sepenuhnya, menerima warisan dari penguasa waktu, dan kemudian mencapai alam dewa-dewa. Begitu dia menjadi master surgawi, dia akan. Yang Xiao Tian menyela dengan dingin, apa yang akan dia lakukan? Xing Tian tersedak. Dia baru ingat bahwa Yang Xiao Tian baru saja membunuh seorang guru surgawi. Jika leluhur iblis sejati berhasil mencapai alam dewa, dia pasti tidak akan sebanding dengan Raja Surgawi Wan, Xing Tian melanjutkan. Raja Surgawi Wan mengandalkan benda-benda eksternal untuk menerobos secara paksa ke alam dewa-dewa, jadi fondasinya tidak stabil. Jika leluhur iblis sejati berhasil mencapai tingkat Master Surgawi, kekuatannya pasti akan 10 kali lipat dari Raja Surgawi Wan. Begitu leluhur iblis sejati berhasil menembus ke alam Master Surgawi, itu akan menjadi hari kematianmu. Yang Xiao Tian berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Pada saat leluhur iblis sejati menerobos Master Surgawi, dia akan lama berada di alam Dewa Surgawi. Dia tidak repot-repot bertukar kata lebih lanjut dengan Xing Tian. Dengan mengepalkan tangannya di kehampaan, kekuatan yang luar biasa menghantam Xing Tian melalui kehampaan, dan segera, tubuh Xing Tian mulai terkompresi, dengan suara tulang dan organ yang hancur keluar dari dalam dirinya. Yang Xiao Tian, bahkan sebagai hantu, aku, Xing Tian, tidak akan membiarkanmu pergi. Xing Tian meraung. Nenek moyang klan penyihirku suatu hari nanti akan membalaskan dendamku. Tatapan mata Yang Xiao Tian dingin dan tajam. Ia mengerahkan lebih banyak tenaga di tangannya dan, seketika, tulang dan organ Xing Tian meledak sepenuhnya, mengubahnya menjadi kabut darah. Para penonton mendesah dalam hati ketika mereka melihat Xing Tian diinjak-injak sampai mati oleh Yang Xiao Tian. Xing Tian, yang 1 dekade lalu merupakan kepala keluarga pertama di benua hitam, siapa yang mengira bahwa 10 tahun kemudian, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh Yang Xiao Tian. Orang-orang yang melihat Yang Xiao Tian sekarang tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka. Malam pun tiba. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik dari berbagai benua pergi satu demi satu. Gunung Ascension kembali tenang seperti sedia kala. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian memulai kultivasinya secara tertutup di jurang pedang di aula utama Aula Dewa Pedang. Dia memakan buah Dewa Takdir sembari berkultivasi dan memahami Dao Pedang. Pada saat yang sama, dia menugaskan Dewa Formasi Wutian, Yuan Wei, Kalajengking Surgawi, dan yang lainnya untuk terus mengumpulkan pasir waktu, ki alam semesta purba, air guntur kesengsaraan surgawi purba, dan untuk mencari tahu berita tentang Jiuyu Demon Venerable dan leluhur iblis sejati. Saat ia berkultivasi dengan buah Dewa Takdir, Yang Xiao Tian terus-menerus menyempurnakan kekuatan surgawinya, membuat kemajuan lebih jauh dalam kekuatannya. Bulan demi bulan berlalu dan Yang Xiao Tian akhirnya merasakan penghalang menuju alam Dewa Surgawi. Akan tetapi, karena kesengsaraan surgawi asal jauh lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi alam semesta primordial, Yang Xiao Tian tidak gegabah mencoba menerobos ke alam Dewa Surgawi tetapi terus merenungkan pedang Dao dan berlatih formasi. Suatu hari, ketika Yang Xiao Tian tengah asyik memahami ilmu pedang, Kalajengking Surgawi datang dengan wajah berseri-seri kegirangan untuk melapor, Tuan Muda, kami telah menemukan keberadaan Jiuyu Demon Venerable. Jiuyu Demon Venerable ada di benua cerah. Mendengar ini, Yang Xiao Tian terkejut, benua cerah. Ya, Jiuyu Demon Venerable bersembunyi di kuil cahaya, kata Kalajengking Surgawi. Tidak hanya dia di sana, tetapi Blood Prison Sword Demon dan Blood Demon Beast juga ada di kuil cahaya. Yang Xiao Tian berpikir keras.
Jeoyu Demon Venerable sebenarnya bersembunyi di dalam kuil cerah, yang menunjukkan adanya hubungan penting antara Jeoyu Demon Venerable dan kuil cerah. Mungkinkah hilangnya Kaisar Surgawi awal yang agung juga melibatkan kuil cerah? Itu bukan suatu hal yang mustahil. Namun, ketika teringat akan penguasa benua cerah yang berdiri di belakang kuil cerah, Yang Xiaotian merasa sakit kepala. Bagaimanapun, penguasa cahaya memiliki kekuatan asal cahaya, dan di benua cahaya, dia adalah kekuatan tertinggi dan tak terkalahkan. Meskipun Xiaotian berhasil membunuh Raja Surgawi Wan, yang telah menerobos ke alam dewa penguasa, dia masih tidak yakin saat menghadapi penguasa cahaya, yang mengendalikan kekuatan asal benua cahaya. Jika dia tak terkalahkan di benua cerah, suruh saja dia meninggalkan benua cerah, suara Guru Ding terdengar. Meninggalkan benua cerah, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Mengapa penguasa cahaya begitu bodoh meninggalkan benua cahaya? Saya punya satu set Space Divine Array di sini. Jika Anda berhasil mengaturnya, Anda dapat membuat lawan meninggalkan ruang asal mereka untuk sementara waktu, kata Master Ding, namun, Space Divine Array ini hanya dapat menjebak lawan selama 1/4 jam. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat gembira, karena 1/4 jam sudah cukup baginya untuk membuat penguasa cahaya meninggalkan ruang benua cahaya untuk sementara. Tepat setelah itu, Guru Ding mengirimkan arai surgawi luar angkasa kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian segera mulai berlatih dan menyiapkan susunannya. Sementara itu, di dalam kuil cerah, penguasa cerah, Jeoyu Demon Venerable, Blood Prison Sword Demon, dan Blood Demon Beast sedang duduk bersama. Sekarang, Yang Xiaotian seharusnya tahu kalau aku ada di kuil cahaya, tapi dia mungkin tidak berani datang. Kata Jeoyu Demon Venerable dengan suara yang dalam. Informasi itu tentu saja dibocorkan secara sengaja oleh mereka. Tujuannya adalah untuk memikat Yang Xiaotian supaya datang kepada mereka. Di tempat lain, mereka tidak dapat membunuh Yang Xiaotian, tetapi jika dia datang ke kuil cerah, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika Yang Xiaotian datang, dia pasti akan mati. Mata Dewa Cahaya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang kuat. Saat itu bulan Juni, matahari bersinar terik. Di atas langit benua cerah, muncullah sosok berjubah biru, dialah Yang Xiaotian. Mengeluarkan kekuatan jiwanya, Xiaotian terbang cepat menuju kuil cerah. Tepat saat Yang Xiaotian mendekati kuil cahaya, di dalam ruang terdalam kuil, Dewa Cahaya tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, Yang Xiaotian, kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi bola cahaya dan menghilang dari tempatnya. Saat Yang Xiaotian terbang cepat, kuil cerah terlihat dari kejauhan. Di atas kuil cerah, bala tentara besar telah bersiap, semua prajurit mengenakan zirah surgawi yang cemerlang, memancarkan lapisan cahaya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di atas kuil cerah. Yang Xiaotian, kau akhirnya datang juga, kata penguasa cahaya tanpa rasa senang atau sedih sebelum menambahkan, sayang sekali. Sayang sekali tentang apa? Ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang. Sayang sekali hari ini kamu akan mati di sini. Kata Dewa Cahaya seolah-olah menyebutkan masalah sepele. Serahkan Jeoyu Demon Venerable dan yang lainnya. Yang Xiaotian berkata tanpa membuang kata-kata, jika kau serahkan mereka, aku mungkin akan mengampunimu. Mendengar kata-kata itu, penguasa cahaya mendengar apa yang menurutnya seperti lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak, ampuni aku. Kemudian seluruh tubuhnya bersinar seperti matahari, Yang Xiaotian, kau benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Datang ke benua cahaya dan masih bersikap sombong. Awalnya, aku bermaksud membiarkan mayatmu tetap utuh, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Sama seperti saat aku memenggal kepala Raja Surgawi Wan, aku akan memenggal kepalamu. Dengan kata-kata itu, kekuatan asal benua cerah yang luar biasa dan tak terkalahkan berkumpul di telapak tangannya, dan dia dengan ganas membanting kedua tangannya ke arah Yang Xiaotian. Bab 772 Yang Xiaotian membunuh Yang Mulia saat penguasa cahaya mulai bergerak, seluruh langit dan bumi tampak seperti akan meledak. Cahaya yang mengejutkan menerangi setiap sudut benua cerah. Pada saat ini, setiap makhluk perkasa di benua cerah merasakan amarah dan niat membunuh sang penguasa cerah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua terang gemetar dan bersujud di tanah. Tepat saat kekuatan asal benua cerah yang tak berujung hendak menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, api kemasan melonjak di sekujur tubuhnya. Itu adalah perisai cahaya emas milik Guru Ding. Ledakan. Kekuatan telapak tangan sang penguasa cahaya membombardir perisai cahaya emas.
Kekuatan asal cahaya yang tak terbatas mengguncang api keemasan dan menyebabkannya berhamburan secara eksplosif. Sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat suatu entitas, mereka tidak akan pernah bisa meledakkan perisai cahaya emas milik Guru Ding. Namun sekarang, perisai itu telah hancur berkeping-keping. Telapak tangan Dewa Cahaya telah mengumpulkan kekuatan asal dari seluruh benua cahaya. Betapa mengerikannya, betapa luasnya. Akan tetapi, saat kekuatan telapak tangan Dewa Cahaya menghancurkan pertahanan Tuan Ding, Xiao Tian mengaktifkan batu roh di tangannya, dan seketika, kekuatan susunan Dewa Luar Angkasa di dalam batu itu melonjak keluar dengan liar, menyerang Dewa Cahaya dalam sekejap. Melihat ini, Dewa Cahaya mencibir, Xiao Tian, aku tahu kamu tak tertandingi dalam hal formasi, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir susunan kecil ini dapat menghalangiku? Dengan itu, dia melepaskan kekuatan cerah dari seluruh tubuhnya, membentuk penghalang cerah di sekelilingnya, yang dimaksudkan untuk menghalangi kekuatan Grand Array milik Xiao Tian. Namun, betapa terkejutnya Sang Dewa Cahaya, saat kekuatan Grand Array milik Xiao Tian mengenai area di sekitar tubuhnya, kekuatan itu tiba-tiba menghilang dan menyatu dengan ruang di sekelilingnya. Lalu, saat ruang di sekelilingnya bergetar hebat oleh cahaya, sebelum Sang Penguasa Cahaya bisa bereaksi, pemandangan di hadapannya telah berubah, dan dia mendapati dirinya berada di ruang lain. Dewa Cahaya terkejut, dia mengayunkan pedang surgawi cahaya di tangannya dengan ganas. Ki pedang cahaya meletus dengan dahsyat, membombardir ruang di sekitarnya, tetapi semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya. Ruang ini adalah ruang formasi surgawi milikku. Xiao Tian melangkah keluar dari kehampaan. Tidak peduli seberapa kuat seranganmu, kau tidak akan bisa menerobosnya. Dewa Cahaya tersenyum dingin, ingin mengendalikan kekuatan asal cahaya untuk menghancurkan ruang formasi dewa ini. Namun betapa terkejutnya dia saat mendapati bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan kekuatan asal benua cahaya. Sang Penguasa Cahaya mencoba berulang kali namun tidak berhasil. Di ruang ini, kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan asal cerah. Xiao Tian berjalan menuju Penguasa Cerah. Awalnya, jika kamu menyerahkan Jiu Demon Venerable dan yang lainnya, kamu mungkin akan selamat. Tetapi sekarang, mata Xiao Tian dipenuhi dengan niat membunuh. Sang Penguasa Cahaya, yang tidak mampu merasakan kekuatan asal benua cahaya, melihat kepercayaannya dalam mengendalikan segalanya lenyap sepenuhnya, wajahnya dipenuhi ketakutan dan rasa tidak aman. Melihat Xiao Tian mendekat, dia berkata dengan nada menantang, Xiao Tian, aku adalah penguasa cahaya. Kau adalah penguasa cahaya. Xiao Tian terus berjalan tanpa henti, melangkah maju satu langkah, dan tiba tepat di depan yang lain, aku juga penguasa kegelapan. Sambil memandang Xiao Tian yang kini berada tepat di hadapannya, Sang Dewa Cahaya menusukkan pedang surgawi cahaya di tangannya ke arah jantung Xiao Tian. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan kekuatan asal benua cerah, kekuatannya sendiri masih utuh. Kekuatannya tidak lebih lemah dari leluhur iblis sejati, dengan kekuatan cerahnya sendiri mencapai tingkat yang luar biasa. Akan tetapi, saat ia menusukkan pedang surgawi cerah, Xiao Tian menangkisnya dengan satu jari, tepat di depan pedang tersebut. Pedang surgawi Sang Penguasa Cahaya tidak dapat maju lebih jauh lagi. Kau, Sang Penguasa Cahaya menatap tak percaya ke arah jari Xiao Tian, yang tampak kokoh bagaikan pilar yang menopang langit, dengan panik menyalurkan kekuatan surgawi, namun sekeras apapun ia berusaha, ia tak dapat menggoyahkan jari Xiao Tian. Pada saat itu, Penguasa Cahaya benar-benar menyadari betapa mengerikannya Xiao Tian sebenarnya. Pedang surgawi cerahnya, pedang surgawi nomor 1 di benua cerah, diklaim mampu menghancurkan tubuh surgawi yang terkuat sekalipun, namun sekarang pedang itu bahkan tidak dapat menembus satu jari pun milik Xiao Tian. Dengan gerakan santai, Xiao Tian melemparkan pedang surgawi cerah itu. Sang Penguasa Cahaya pun terhantam seakan-akan terkena pukulan berat, terlempar hingga ke ujung angkasa. Xiao Tian berjalan menuju Dewa Cerah. Xiao Tian, jika aku mati, benua cerahku pasti akan meratakan benua gelapmu, kata Penguasa Cerah bangkit dari tanah dan berkata dengan kasar. Akan tetapi, belum selesai dia bicara, Yang Xiao Tian sudah mencekiknya. Tidak, kau salah, kata Xiao Tian dingin, jika kau mati, aku akan memastikan benua gelapku menghancurkan kuil cerahmu. Wajah Sang Penguasa Cahaya memerah karena kehabisan tenaga saat dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan serangan telapak tangan yang dahsyat ke arah dada Xiao Tian. Namun, saat Xiao Tian mengaktifkan ketiga tubuh surgawinya, kekuatan serangan telapak tangan Dewa Cahaya bahkan tidak dapat menembus penghalang yang dibentuk oleh kekuatan waktu, takdir, dan alam semesta purba. Tanpa kekuatan asal benua cerah, kekuatan penguasa cerah jauh lebih lemah daripada Raja Surgawi Wan.
Sang penguasa cahaya tidak hanya gagal menembus 3 penghalang milik Xiao Tian, tetapi telapak tangannya juga terpental dengan suara, retak, dan tulang-tulangnya patah. Xiao Tian tiba-tiba meninju dan mengarahkan pukulannya tepat ke jantung lawan. Wah! Pukulan Xiao Tian yang tak terhentikan bagaikan kekuatan alam, menghancurkan penghalang cerah dan langsung menghantam jantung lawan, menembus dan keluar dari belakang. Sambil memuntahkan darah dari mulutnya, penguasa cahaya mengutuk, "Yang Xiao Tian, aku mengutukmu." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang surgawi langit dan bumi milik Xiao Tian melambai di lehernya. Kepala Dewa Cahaya melayang ke udara. Apapun yang ingin dia kutuk pada Xiao Tian tidak akan pernah diketahui. Saat kepala Dewa Cahaya melayang ke udara, kekuatan arai surgawi luar angkasa memudar, dan Xiao Tian serta Dewa Cahaya muncul kembali di langit di atas benua cahaya. Orang-orang di kuil cahaya menyaksikan kepala dewa mereka terbang dengan rasa tak percaya. Yang mulia, Xiao Tian kemudian mengambil pedang surgawi dari tangan Dewa Cerah dan menyimpannya di kuali surgawi naga hijau. Yang Xiao Tian telah membunuh Yang Mulia, bunuh dia, bunuh Yang Xiao Tian. Seorang makhluk kuno dari kuil cahaya meraung marah, menyerang Xiao Tian dengan ganas. Para tetua kuil cerah lainnya juga mengabaikan segalanya dalam upaya mereka untuk membunuh Xiao Tian. Xiao Tian menatap makhluk kuno dari kuil cerah yang menyerbu ke arahnya dan hanya menjentikkan tangannya, melemparkannya kembali, menabrak istana cerah. Istana cerah berguncang hebat sekali. Kemudian, cahaya gemilang dari 3 penghalang tubuh surgawi Xiao Tian melonjak dengan kekuatan, menghancurkan semua tetua kuil cerah yang menyerbu. Semua tetua kuil cerah terlihat menyerbu bagian dalam istana cerah. Namun, Xiao Tian menahan kekuatannya dan hanya menimbulkan luka pada orang-orang ini. Serahkan Jiu Demon Venerable dan yang lainnya. Perintah Xiao Tian. Bunuh, bunuh Yang Xiao Tian. Makhluk kuno dari kuil cahaya yang baru saja terlempar itu meraung dengan marah, sekali lagi menyerang Xiao Tian dengan niat membunuh. Mata Xiao Tian dipenuhi dengan niat membunuh, dasar bodoh. Pedang surgawi langit dan bumi miliknya diayunkan keluar, dan di mana cahaya pedang itu lewat, kepala lawannya melayang ke udara. Membunuh. Melihat kejadian ini, para tetua kuil cahaya lainnya pun ikut bermata merah dan menyerang Xiao Tian dengan geram. Tatapan mata Xiao Tian berubah dingin, dan pedang surgawi langit dan bumi di tangannya menyerang sekali lagi. Langit dan bumi bersinar menjadi satu. Langit dan bumi bersatu. Langit dan bumi berbagi kekuatan. Langit dan bumi berbagi kehidupan. Cahaya langit dan bumi memancar keluar, berubah menjadi ki pedang yang tak berujung. Bab 773, Penguasa Baru Kecerahan. Pedang ki yang tak berujung melintas, dan darah terus berceceran dan beterbangan. Satu demi satu, para tetua kuil kecerahan tertusuk oleh pedang ki atau meledak karenanya. Teriakan memenuhi udara. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetua kuil cerah sekali lagi runtuh di dalam istana cerah. Darah menodai istana cerah menjadi merah. Istana cerah yang awalnya cemerlang, saat ini berubah menjadi warna merah darah. Pasukan cemerlang yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi area itu gemetar saat mereka melihat sejumlah besar leluhur cerah yang tumbang. Semua pasukan patuhi perintahku, bunuh sampai mati, Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian telah membunuh Yang Mulia, dia adalah musuh bebuyutan benua cerah kita. Bahkan jika kuil cerah hanya memiliki satu orang, kita harus membunuh Yang Xiao Tian. Di dalam istana cerah, seorang leluhur cerah mengerahkan segenap tenaganya untuk meneriakkan perintahnya, setelah berteriak, dia memuntahkan seteguk darah. Bunuh. Seorang jenderal surgawi yang cerah mengayunkan tombak surgawinya dan menyerang Yang Xiao Tian dengan penuh amarah. Para jenderal dewa cerah lainnya juga mengayunkan tombak mereka ke arah Yang Xiao Tian dan meraung, bunuh dia untukku. Saat kelompok jenderal surgawi cerah menyerang Yang Xiao Tian, pasukan terang tak berujung di belakang mereka berubah menjadi lautan cahaya, turun ke Yang Xiao Tian. Sesaat, suara pertempuran mengguncang langit. Kecerahannya menenggelamkan lapisan demi lapisan langit dan bumi. Para tetua yang tersisa di istana cerah kemudian mengaktifkan arai surgawi cerah, dan segera, istana cerah memancarkan lapisan-lapisan pilar cahaya surgawi, dengan bayang-bayang agung para dewa cerah muncul di antara langit dan bumi. Bayangan agung para dewa cahaya ini, masing-masing merupakan perwujudan roh surgawi yang terkuat dalam sejarah kuil cahaya. Bayangan para dewa cahaya ini serentak berayun ke arah Yang Xiao Tian, melepaskan gelombang besar ki pedang cahaya yang menyerangnya. Tatapan mata Yang Xiao Tian berubah dingin, mengetahui bahwa masalah tidak dapat diselesaikan dengan damai. Maka, satu-satunya cara adalah membunuh,
dan mengusir pasukan yang cemerlang. Kekuatan kegelapan mengalir di sekujur tubuhnya, dengan bayang-bayang Dewa Iblis muncul di belakangnya. Totalnya 3.000 bayangan Dewa Iblis. Saat 3.000 bayangan Dewa Iblis muncul, kekuatan gelap melonjak liar, tak terbatas, dan kekuatan masing-masing bayangan Dewa Iblis memadat menjadi kolom gelap. Yang Xiao Tian tidak mengaktifkan 15 pedang niat. Sebaliknya, ia memobilisasi kekuatan semua Vena surgawi yang bermutasi, seluruh tubuhnya mengubah petir menjadi lautan guntur. Dari jauh, Yang Xiao Tian tampak bagaikan dewa petir terhebat yang telah keluar dari dunia Dewa Iblis. Tinju Yang Xiao Tian meraung. Seketika, cahaya dari 3.000 Dewa Iblis melonjak di belakangnya. Gelombang kekuatan kegelapan yang tak berkesudahan meledak dari tangannya yang terkepal. Kekuatan kegelapan berubah menjadi semburan kegelapan, menghantam pasukan terang yang menyerbu. Pertama, para jenderal surgawi cerah terhempas bersama-sama, diikuti oleh pasukan cemerlang di belakang mereka, yang terus-menerus terkoyak. Arus gelap menghantam kedalaman pasukan terang, sampai ke ujung langit. Prajurit cemerlang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan darah yang memenuhi langit. Hujan darah mengaburkan langit, dan pedang ki para dewa cahaya menghantam penghalang yang dibentuk oleh 3 tubuh surgawi di sekitar Yang Xiao Tian, menyebabkan cahaya dari 3 penghalang di sekelilingnya berkedip-kedip tanpa henti. Akan tetapi, meski arai surgawi cerah ini sekuat ini, ia masih belum mampu menembus 3 penghalang tubuh surgawi Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, yang bahkan menghadapi formasi surgawi kaisar surgawi dari pengadilan surgawi tanpa rasa takut, tidak terlalu peduli dengan susunan agung kuil cerah ini. Meski begitu, pasukan cemerlang terus maju dan menyerang Yang Xiao Tian tanpa henti. Yang Xiao Tian hanya bisa terus melancarkan pukulannya. Arus deras yang gelap menderu melalui lautan terang, menciptakan gelombang demi gelombang yang dahsyat. Setelah Xiao Tian memukulkan tinjunya ratusan kali, akhirnya, bahkan pasukan cerah pun mulai takut, dan tidak ada seorang pun yang berani maju lebih jauh. Tubuh Xiao Tian diselimuti oleh niat membunuh, dengan 3.000 Dewa Iblis berguling dalam kegelapan di belakangnya. Setiap Dewa Iblis memiliki mata merah darah, menatap ke bawah pada pasukan cerah yang mundur. Dengan setiap pukulan yang dilayangkan Xiao Tian, kekuatan tinjunya menembus lapisan ruang angkasa, langsung membombardir inti Bright Divine Array. Lampu-lampu dari Bright Divine Array berkedip-kedip, dan bayangan para dewa cerah menghilang di antara langit dan bumi. Xiao Tian melangkah maju, tiba di atas istana cerah, dengan 3.000 Dewa Iblis di belakangnya, yang ki iblisnya menelan semua cahaya yang terpancar dari istana. Para leluhur cerah di dalam istana cerah, yang selama ini mengoperasikan susunan itu, kini berwajah pucat. Di mana Jiu Demon Venerable? Xiao Tian bertanya dengan tatapan tajam. Menghadapi tatapan dingin Xiao Tian, seluruh leluhur cerah gemetar. Setelah beberapa lama, seorang leluhur cerah menghela napas dan mulai berbicara, Jiu Demon Venerable dan yang lainnya berada di ruang terdalam istana cerah kita. Aku akan membawamu ke sana. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju ruang terdalam di istana cerah. Xiao Tian mengikutinya di belakangnya. Lebih baik kau tidak mencoba trik apapun, kata Xiao Tian dingin. Tubuh leluhur cerah terhenti sejenak, lalu ia terus terbang menuju ruang terdalam di dalam istana cerah. Setelah mencapai tempat ini, ia menggunakan teknik rahasia untuk membuka pintu luar angkasa. Saat pintu ruang terbuka, Xiao Tian segera merasakan 3 aura ras iblis yang kuat. Mereka ada di dalam, kata leluhur cerah. Xiao Tian meraih leluhur cerah dan menyeretnya melalui pintu ruang angkasa bersamanya. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Tian untuk melihat Jiu Demon Venerable, Blood Prison Sword Demon, dan Blood Demon Beast. Jiu Demon Venerable dan kedua rekannya, yang bersembunyi di dalam ruangan, dengan cemas bangkit berdiri saat melihat Xiao Tian datang, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Tatapan mata Xiao Tian tertuju pada Jiu Demon Venerable saat dia bertanya langsung, di mana Kaisar Agung Awal dan Dewa Pengobatan Kitian. Ekspresi Jiu Demon Venerable berubah, lalu dia mencibir, Xiao Tian, jika aku mati, kamu tidak akan pernah tahu di mana Kaisar Surgawi Awal yang Agung dan Dewa Pengobatan Kitian berada. Mendengar bahwa Kaisar Surgawi Awal yang Agung dan Dewa Pengobatan Kitian memang berada di tangan Jiu Demon Venerable, sorot mata Xiao Tian berubah dingin, jika kau tidak memberitahuku, aku punya cara untuk membuatmu berbicara. Tepat pada saat itu, tiba-tiba pedang iblis penjara darah dan binatang iblis darah menyerang Xiao Tian secara bersamaan. Xiao Tian hanya menekan tangannya ke dalam kehampaan dan seketika, pedang iblis penjara darah dan binatang iblis darah terhempas oleh kekuatan tak terlihat. Saat mereka terhempas,
Xiao Tian melambaikan tangannya dan rentetan ki pedang tak terukur menghantam mereka berdua, meledakkan mereka. Saat mereka menyentuh tanah, mereka sudah tak bernyawa. Melihat Xiao Tian membunuh pedang iblis penjara darah dan binatang iblis darah hanya dengan lambaian tangannya, Zhou Yu Demon Venerable menghirup napas dingin. Setelah membunuh pedang iblis penjara darah, Xiao Tian mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, dan sebuah tangan emas raksasa bergerak untuk mencengkeram Zhou Yu Demon Venerable, yang panik dan mundur, tubuhnya bergulung-gulung dengan Zhou Yu Demon Qi. Telapak setan besar Luo Surgawi. Sebuah telapak tangan iblis raksasa beradu dengan tangan emas raksasa Xiao Tian. Kendati demikian, tangan emas raksasa Xiao Tian dengan mudah mengusir telapak tangan iblis raksasa itu dan menangkap Zhou Yu Demon Venerable, memeras ki iblisnya hingga tangan emas itu mengencang. Zhou Yu Demon Venerable memuntahkan seteguk darah, menatap Xiao Tian dengan ketakutan. Xiao Tian membawa Zhou Yu Demon Venerable ke hadapannya, lalu menyegel kekuatan surgawinya dan membawanya keluar dari ruang angkasa. Saat dia meninggalkan Istana Cahaya, melewati 3000 susunan Dewa Cahaya, dia berhenti sejenak dan berkata kepada leluhur cahaya, kuil cahayamu memiliki aturan bahwa siapapun dapat memahami 3000 susunan Dewa Cahaya, benar kan? Leluhur cerah terkejut, lalu wajahnya berkedut. Mungkinkah Xiao Tian ingin memahami 3000 susunan Dewa Cerah? Dengan jatuhnya penguasa cerah sekarang, jika Xiao Tian benar-benar memahami susunan itu sepenuhnya, bukankah dia akan menjadi penguasa cerah yang baru? Bab 774, Penguasa Cahaya Bersayap 14 yang Xiao Tian memang ingin memahami formasi surgawi 3000 cahaya. Jika dia dapat memahami formasi surgawi 3000 cahaya, maka dia akan menjadi orang yang menggabungkan kegelapan dan cahaya dalam dirinya. Saat itu, dia akan menjadi orang pertama yang mengendalikan kekuatan asal benua gelap dan benua terang. Terlebih lagi, memahami formasi surgawi 3000 cahaya akan menguntungkan kultivasinya di masa depan. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah menanyakannya dan mengetahui bahwa formasi surgawi 3000 cahaya juga memiliki pahala, asalkan seseorang dapat sepenuhnya memahami pilar cahaya dalam satu hari, seseorang juga dapat menerima pahala ki alam semesta purba. Jika dia dapat memperoleh 3000 helai ki alam semesta primordial lagi, maka tubuh surgawi alam semesta primordialnya pasti dapat ditingkatkan ke tingkat ke-15. Tubuh surgawi alam semesta primordialnya saat ini berada pada level ke-14, jadi jika dia berhasil menembus hingga level ke-15, betapa hebatnya itu. Dengan demikian, Yang Xiao Tian segera menuju formasi surgawi 3000 cahaya. Sekelompok leluhur tua dari Istana Cerah melihat Yang Xiao Tian memasuki formasi surgawi 3000 cahaya dan ekspresi mereka berubah tak terduga, beberapa ingin bergerak untuk menghentikannya, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani melakukannya. Akan tetapi, setelah memasuki formasi surgawi 3000 cahaya, Yang Xiao Tian tidak segera memahami formasi tersebut, sebaliknya, ia melepaskan pukulan kekuatan Asura ke perut Zhou Yu Demon Venerable, menyebabkan perutnya bergetar tak henti-hentinya. Setelah itu, Yang Xiao Tian melancarkan pukulan demi pukulan, masing-masing mendarat dengan kuat dan menusuk dalam ke isi perutnya. Akhirnya, Zhou Yu Demon Venerable mengungkapkan keberadaan Kaisar Langit Awal yang agung dan Dewa Pengobatan Kitian. Ternyata dia telah menjebak mereka di dalam artefak surgawi, botol Yin Yang. Botol Yin Yang ini diperoleh secara kebetulan, dan dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menjebak keduanya. Yang Xiao Tian mencari Zhou Yu Demon Venerable dan menemukan botol Yin Yang yang disebutkannya, ia kemudian membuka botol itu dan melepaskan Kaisar Surgawi Awal yang agung dan Dewa Pengobatan Kitian dari dalamnya. Setelah terkurung dalam botol Yin Yang selama bertahun-tahun dan kini telah melihat terangnya hari, Kaisar Surgawi Awal yang agung dan Dewa Pengobatan Kitian tentu saja sangat berterima kasih kepada Yang Xiao Tian. Namun, ketika Master Ding melihat botol Yin Yang, dia berseru kaget, saya tidak menyangka botol Yin Yang akan muncul di sini. Tuan Ding tahu asal-usul botol Yin Yang ini? Tanya Yang Xiao Tian, memperhatikan reaksi Tuan Ding. Apakah kamu ingat tentang Yang Mulia Duobao yang pernah aku ceritakan kepadamu? Tanya Guru Ding. Yang Xiao Tian mengangguk, mengingat bagaimana ia telah merebut sebuah manik petir pengikat harta karun dari patriark keluarga Sing di tanah pemusnahan petir, yang dapat mendeteksi harta karun sistem petir. Master Ding telah mengatakan bahwa manik itu disempurnakan oleh Yang Mulia Duobao. Mungkinkah botol Yin Yang ini juga disempurnakan oleh Yang Mulia Duobao? Yang Xiao Tian bertanya dalam hati. Benar sekali, kata Master Ding, botol Yin Yang ini juga disempurnakan olehnya. Yang Xiao Tian tercengang. Dia baru saja memeriksa formasi besar pemakan yang ada di dalam botol Yin Yang, yang disusun dengan cerdik.
Dia pun berpikir bahwa itu juga merupakan hasil karya dari Yang Mulia Duobao. Mau tak mau dia menjadi semakin penasaran terhadap Duobao Venerable. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai memahami formasi surgawi 3000 cahaya. Adapun Jeoyu Demon Venerable, dia langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping, mengakhiri keberadaannya. Tak lama kemudian, berita tentang Kaisar Langit Awal yang agung dan Dewa Pengobatan Kitian telah diselamatkan pun tersebar, dan banyak sekali tokoh terkemuka dari Pengadilan Surgawi dan Aula Apoteker di benua Zongtian berbondong-bondong ke benua cerah dan menyambut keduanya kembali ke benua Zongtian. Sementara itu, Yang Xiaotian tinggal di Bright Plaza, dan tak lama kemudian, dia telah memahami pilar cahaya pertama, memperoleh ki alam semesta primordial di dalamnya. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai memahami pilar cahaya kedua. Sama seperti sebelumnya, cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian kembali menggelembung tanpa henti. Di sekitar Bright Plaza, sekelompok leluhur tua dari Bright Palace menyaksikan cahaya rune yang terus menggelegak di tubuh Yang Xiaotian, mata mereka melotot bagaikan mata ikan mas. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang pemahaman Yang Xiaotian tentang formasi besar Dewa Iblis, tetapi mereka selalu merasa rumor itu dibesar-besarkan. Sekarang, setelah melihat sendiri, mereka menyadari bahwa cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian tampak lebih keterlaluan daripada rumor itu. Kekuatan Yang Xiaotian sekarang sudah tak tertandingi saat ia pertama kali memahami formasi Dewa Iblis. Selain itu, pemahaman dan kekuatannya atas formasi telah meningkat pesat sejak saat itu, jadi kecepatan pemahamannya terhadap formasi Dewa 3000 cahaya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Yang Xiaotian merenungkan 3000 pilar Dewa Iblis, dan pada awalnya ia hanya mampu memahami 20 pilar Dewa Cerah dalam sehari, kini ia mampu memahami 100 pilar Dewa Cerah dalam satu hari. Satu demi satu, pilar surgawi cerah terus dinyalakan oleh Yang Xiaotian. Pilar-pilar kekuatan cerah melesat ke langit dan meledak di Cakrawala, menerangi kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di benua cerah. Melihat Yang Xiaotian secara langsung memahami 100 pilar surgawi cerah dalam satu hari, banyak tetua istana cerah gemetar hebat pada kaki mereka, entah karena kegembiraan atau ketakutan tidak jelas. 100 pilar. Seorang tetua yang sebelumnya telah bergerak melawan Yang Xiaotian bergetar dalam suaranya. Kalau terus begini, bukankah Yang Xiaotian akan menjadi penguasa benua cerah yang baru dalam 100 hari? Semua tetua istana cerah memikirkan kemungkinan ini, wajah mereka semakin pucat. Yang Xiaotian, yang merupakan pangeran kegelapan, namun juga menjadi penguasa benua cerah mereka. Itu benar-benar kacau. Namun, jika Yang Xiaotian menjadi penguasa tanah gelap dan tanah cerah, maka dia akan menjadi orang nomor satu sejati di dunia jiwa bela diri. Pada saat itu, bahkan Kaisar Surgawi Zongtian pun tidak akan berarti apa-apa. Yang Xiaotian, tanpa istirahat, sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman 3000 susunan surgawi cerah. Saat ia terus memahami 3000 susunan surgawi cerah, kekuatan cerah di dalam dirinya tumbuh semakin kuat dan semakin menakjubkan. Setelah 10 hari, Yang Xiaotian telah memahami 1000 pilar surgawi cerah dan memperoleh 1000 helai ki alam semesta primordial. Namun dia tidak terburu-buru untuk memurnikan ki alam semesta primordial yang telah diperolehnya. Dia memutuskan akan lebih baik menunggu hingga ke 3000 Bright Divine Array dipahami sepenuhnya sebelum menyempurnakannya. Maka dari itu, Yang Xiaotian terus memahami pilar surgawi cerah yang 1001. Sementara itu, berita mengenai Yang Xiaotian yang memahami 3000 susunan dewa cerah telah tersebar, dan makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari benua cerah menyerbu masuk, memenuhi plaza cerah sedemikian rupa hingga tak dapat ditembus. Meskipun pemahaman pilar-pilar surgawi cerah selanjutnya menjadi jauh lebih sulit, Yang Xiaotian masih berhasil memahaminya hingga tahun 2999 hanya dalam waktu lebih dari sebulan. Hanya pilar surgawi cerah terakhir yang tersisa. Seperti halnya 3000 formasi besar Dewa Iblis, pilar surgawi cerah terakhir sangatlah besar. Yang Xiaotian, mengabaikan kekuatan surgawinya, mulai memahaminya. 2 jam kemudian, ketika Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami rune formasi cerah terakhir, 3000 pilar surgawi cerah meletus secara bersamaan dengan lapisan-lapisan kecerahan. Langit dan bumi berguncang, dan sinar cahaya yang kuat melonjak dari setiap sudut benua cerah. Kecemerlangan tak berujung menerangi setiap inci ruang di benua cerah. Di belakang Yang Xiaotian, bayangan 3000 pilar surgawi cerah berkumpul, dan bukan hanya itu saja, semua orang melihat sayap cahaya keemasan mengembun di punggung Yang Xiaotian. Ya, mereka adalah Wings of Bright yang terbentuk dari kondensasi kekuatan Bright. Dan ada 14 sayap.
Penguasa 14 sayap cahaya. Semua tetua istana cahaya gemetar, bersujud di tanah. Penguasa cahaya sebelumnya, meskipun ia telah sepenuhnya memahami 3.000 pilar surgawi cahaya, tidak dapat memadatkan sayap cahaya. Namun, Yang Xiaotian tidak hanya berhasil membentuk sayap cahaya, tetapi ia juga menyulap 14 sayap cahaya. Dan mereka bahkan sayap cerah bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan 14 sayap cahaya terbentang di punggung Yang Xiaotian, kekuatan cerahnya meraung, kekuatannya jauh melampaui penguasa cerah sebelumnya lebih dari 10 kali lipat. Bab 775, Menyeberangi Kesengsaraan Surgawi Asal, kami menyapa Yang Mulia. Saat mereka melihat Yang Xiaotian dengan 14 sayap cahayanya, pasukan kuil cerah dan banyak sekali tokoh terkemuka dari benua cerah tak kuasa menahan diri untuk berlutut dengan gembira, teriakan mereka bergema di surga. Tatapan mata Yang Xiaotian menyapu kerumunan, dan ketika melewati para tetua kuil cerah, mereka hampir tersedak. Semua berdiri, kata Yang Xiaotian. Setelah dia meminta semua orang untuk berdiri, Yang Xiaotian tidak meninggalkan Bright Plaza melainkan berjalan di tengah kekuatan cahaya, memahami konvergensi kekuatan asal terang. 10 hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya meninggalkan Bright Plaza dan menuju istana pusat Bright Palace, di mana ia duduk dan memulai pengasingannya. Dia berencana untuk memurnikan ki alam semesta primordial di dalam istana cerah dan melakukan terobosan ke alam dewa surgawi dalam satu gerakan. Aku ingin tahu keilahian macam apa yang akan aku padatkan, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Setelah menerobos ke alam dewa surgawi, seseorang dapat memadatkan keilahian mereka sendiri. Sama seperti Golden Chorus, Godhood memiliki tingkatan kekuatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Di atas mutu tertinggi, ada keilahian surgawi. Inti emas yang terkuat adalah tingkatan surgawi, namun keilahian tidak, di atas tingkatan surgawi adalah kekacauan. Di dunia jiwa bela diri, keilahian surgawi sangatlah langka. Bahkan kaisar surgawi awal yang agung dan dewa pengobatan Qitian hanya mampu memadatkan keilahian tingkat atas. Pada zaman dahulu kala, hanya segelintir makhluk seperti penguasa langit dan bumi, penguasa waktu, pangeran kegelapan, kaisar langit yang sunyi, dan tuannya, yang mantelnya menembus langit, mampu memadatkan keilahian surgawi. Mengenai keilahian apa yang akan dipadatkannya, Yang Xiaotian tidak yakin. Di dalam istana surgawi, Yang Xiaotian pertama-tama berlatih teknik kultivasinya selama sehari sebelum mulai memurnikan ki alam semesta purba. Kekuatan surgawinya sudah begitu besar hingga mencapai puncaknya, setelah memurnikan ki alam semesta purba, sulit untuk menekan wilayahnya lebih lama lagi. Yang Xiaotian memacu kekuatan surgawi alam semesta primordialnya untuk membombardir penghalang alam dewa surgawi. Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Penghalang alam dewa surgawi hancur total olehnya. Tepat saat Yang Xiaotian menerobos penghalang alam dewa surgawi, tiba-tiba, di atas kuil cerah, awan guntur kesengsaraan berkumpul dan, dalam sekejap, meluas, meliputi entah berapa mil di atas benua cerah. Tekanan yang mengerikan itu membuat semua orang di kuil cerah tercengang. Awan kesengsaraan. Yang Mulia menerobos ke alam dewa surgawi. Yang Mulia telah menembus semua nadi surgawi, aku ingin tahu kesengsaraan surgawi apa yang akan dia panggil. Semua tetua kuil cerah menyerbu keluar. Awan kesengsaraan terus menyebar dengan sangat cepat, kekuatan penindasan dari guntur kesengsaraan terus meningkat, meskipun orang-orang kuil cahaya telah mundur jauh, jiwa mereka masih gemetar. Yang Xiaotian, menyaksikan guntur kesengsaraan yang masih membumbung tinggi di langit, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dan kemudian, tiba-tiba, ketika guntur kesengsaraan mencapai puncaknya, ia jatuh dengan dahsyat. Ketika guntur kesengsaraan melanda, langit dan bumi tampak dan menghilang dari pandangan. Semua orang merasakan jantungnya bergetar. Orang-orang kuat di benua cerah, yang menyaksikan guntur kesengsaraan ini, merasakan sensasi seolah-olah dunia sedang kiamat. Jika sambaran petir kesengsaraan ini mengenai benua cerah, mereka bahkan meragukan apakah benua cerah akan tertembus. Dan ini baru lapisan pertama dari Tribulation Thunder. Yang Xiaotian, menyaksikan guntur kesengsaraan yang jatuh, tidak mengerahkan kekuatan ketiga tubuh surgawi atau nadi surgawinya, melainkan langsung melayang ke angkasa dan meninju secara langsung. Ledakan. Tinju Yang Xiaotian yang tak terkalahkan berhadapan langsung dengan guntur kesengsaraan. Guntur kesengsaraan hancur berkeping-keping. Dan Yang Xiaotian juga terhempas kembali ke tanah. Semua terkejut. Hanya dengan tangan kosongnya, Yang Mulia telah menghancurkan guntur kesengsaraan. Betapa mengerikannya tubuh fisik Yang Mulia. Tepat pada saat itu,
gelombang kesengsaraan guntur lainnya jatuh. Kilatan petir itu bahkan lebih kuat dan cepat, dengan kecemerlangan petir dan suara berderak yang bergema di langit dan bumi. Suara berderak itu saja membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Sekali lagi, Yang Xiaotian melayang ke angkasa, tangan Dewa Biru muncul di telapak tangannya, seraya ia menghantam guntur dengan ganas. Melihat Yang Xiaotian masih berjuang melawan serangan kedua petir kesengsaraan hanya dengan tangan kosong, hati semua orang menjadi cemas. Ledakan. Kilatan petir kesengsaraan yang kedua meledak akibat pukulan Yang Xiaotian. Kali ini, Yang Xiaotian terhempas ke tanah. Tanah di sekitarnya hancur berantakan. Lengan Yang Xiaotian mati rasa. Meskipun ia berhasil melenyapkan dua sambaran petir kesengsaraan, Yang Xiaotian tidak berani ceroboh sedikit pun. Bagaimanapun, kengerian kesengsaraan surgawi alam semesta primordial sebelumnya masih jelas dalam benaknya. Ledakan. Kilatan ketiga dari petir kesengsaraan datang menghantam, kekuatannya jauh melampaui dua kilatan sebelumnya. Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh surgawi abadi, dengan dewa waktu yang terwujud. Begitu saja, Yang Xiaotian meledakkan lapisan demi lapisan guntur kesengsaraan. Pada petir ke-10 dari guntur kesengsaraan, Yang Xiaotian telah menggunakan kekuatan dari ketiga tubuh surgawi dan semua nadi surgawinya. Ia bahkan mengenakan baju zirah surgawi matahari dan, tetap saja, ia menghabiskan seluruh kekuatannya hanya untuk menghancurkan petir ke-10. Yang Xiaotian langsung terpental jauh ke dalam tanah, memuntahkan seteguk darah. Dan ini baru serangan ke-10 dari guntur kesengsaraan. Setelah itu, masih ada dua serangan lagi yang akan datang. Melihat Yang Xiaotian terhempas ke tanah oleh sambaran ke-10, batuk darah segar dan terluka parah, hati semua orang menjadi tegang. Mungkinkah Yang Mulia gagal melampaui guntur kesengsaraan Dewa Surgawi? Seorang tetua tergagap. Semua wajah tampak aneh. Kalau Yang Xiaotian tidak dapat melampaui guntur kesengsaraan Dewa Surgawi dan terbunuh olehnya, bukankah benua cerah akan sekali lagi tanpa penguasa cerah? Jika benua cerah kehilangan dua penguasa cerah secara berturut-turut, itu akan menjadi kerugian besar. Meskipun kekuatan Yang Xiaotian sangat mengerikan, melihat sifat mengerikan dari guntur kesengsaraan miliknya, kepercayaan diri setiap orang pun goyah. Ledakan. Tepat pada saat itu, sambaran petir ke-11 menghantam. Yang Xiaotian segera menelan seteguk air petir kesengsaraan surgawi primordial, mengaktifkan ketiga tubuh surgawi dan semua vena surgawi. 15 niat pedang tertinggi melesat ke arah petir ke-11 petir kesengsaraan, dan dia juga memanggil beberapa formasi surgawi 4 elemen tingkat atas dari level 10. Beberapa formasi dewa 4 elemen tingkat 10 tingkat atas, bersama dengan 15 niat pedang, secara serentak menyerang baut ke-11 guntur kesengsaraan. Kilatan petir kesengsaraan yang ke-11 akhirnya hancur, dan Yang Xiaotian terbanting keras ke dalam tanah, menyebabkan ledakan yang menyebabkan debu dan pasir bergulung-gulung. Yang Xiaotian berlumuran darah, armor Dewa Mataharinya redup dan tidak bersinar. Hati semua orang bergetar, dan pada saat itu, baut ke-12 dari petir kesengsaraan jatuh, kekuatannya lebih dahsyat daripada jumlah 11 baut sebelumnya. Yang Xiaotian menelan lebih banyak air guntur kesengsaraan surgawi primordial, mengerahkan sisa kekuatannya dengan gegabah, dan dengan putus asa menyerbu ke arah petir terakhir dari kesengsaraan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan susunan surgawi cerah dan menggunakan kekuatan asal cerah. Bright Divine Array memancarkan lapisan-lapisan kecerahan. 14 sayap cahaya terbentang di belakang Yang Xiaotian, dan ia memancarkan cahaya bagaikan matahari dari kekuatan terang. Ledakan. Kilatan terakhir dari Tribulation Thunder akhirnya hancur. Yang Xiaotian terlempar ke kedalaman bumi, merasakan seakan-akan seluruh tubuhnya hancur berantakan. Namun, untungnya, situasinya lebih baik daripada saat ia melampaui kesengsaraan surgawi alam semesta purba, karena setidaknya ia masih bisa menggerakkan jari-jarinya. Kembali saat ia melampaui kesengsaraan surgawi alam semesta purba, ia langsung diledakkan hingga garing. Tubuh Yang Xiaotian mulai memperlihatkan bintik-bintik kekuatan waktu. Di bawah penyembuhan kekuatan waktu, kekuatan cahaya di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan tubuhnya yang hancur berkeping-keping mulai pulih. Dan di tubuhnya, selain kekuatan waktu, kekuatan takdir, dan kekuatan alam semesta primordial, muncul kekuatan lain, yaitu kekuatan asal. Bab 776 Kekacauan Raja Konstitusi Surgawi. Setelah melewati kesengsaraan surgawi asal, tubuh surgawi asalnya akhirnya dikultivasikan hingga berhasil. Pada saat ini, selain tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga purba,
dan tubuh surgawi alam semesta purba, dia sekarang memiliki satu tubuh surgawi lagi, tubuh surgawi asal. Di atas laut surgawi yang Xiao Tian, cahaya melonjak, dan keilahian yang sangat besar dan gelap mulai mengembun. Secara umum, keilahian tingkat atas berukuran 1 mil persegi. Bahkan keilahian tingkat surgawi pun hanya seluas 10 mil persegi. Namun, keilahian gelap yang Xiao Tian sebesar matahari. Dua inti emas eliksir surgawi milik yang Xiao Tian memang besar, tetapi jika dibandingkan dengan keilahiannya yang gelap, mereka hanyalah burung-burung kecil. Tepat setelah kondensasi keilahian gelap yang Xiao Tian, di atas laut surgawinya, cahaya melonjak sekali lagi, kali ini mengembunkan keilahian yang cemerlang dan sama besarnya. Keilahian yang cemerlang ini sama besarnya dengan keilahiannya yang gelap, seperti matahari itu sendiri. Keilahian hitam dan putih, keduanya sebesar matahari, tergantung di atas laut surgawi yang Xiao Tian. Sebelumnya, takdir surga purba dan buah suci alam semesta purba milik yang Xiao Tian tersebar, namun sekarang, 15 takdir kehidupan purba campuran dan 15 buah suci alam semesta purba melingkari erat dua keilahian yang menyerupai matahari seperti Bima Sakti purba dan bintang alam semesta purba. Guru Ding, yang tengah menatap keilahian hitam dan putih di atas laut surgawi yang Xiao Tian, membelalakan matanya karena sangat takjub. Mungkinkah ini? Bahkan dia tidak berani memastikan tingkat pasti dari dua keping keilahian yang Xiao Tian, dan karena dia tidak yakin, keterkejutannya semakin besar. Bukan hanya Guru Ding, tetapi yang Xiao Tian sendiri juga terkejut dan tercengang. Penggabungan dua bagian keilahian bukanlah hal yang terlalu mengejutkan baginya, lagi pula, sebelumnya ia telah menggabungkan dua inti emas. Namun, yang tidak ia duga adalah keilahiannya begitu luas. Bila keilahian tingkat surgawiyah seluas 10 mil persegi, maka berapa kali lebih besar keilahiannya daripada keilahian tingkat surgawiyah. Meskipun dia tidak yakin mengenai hakikat sebenarnya dari dua bagian keilahiannya, sedikitnya dia dapat memastikan bahwa mereka berada di atas tingkat kekacauan. Yang Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan bertanya, Tuan Ding, menurut pendapatmu, apa dua bagian keilahian ini? Raja Kekacauan, kata Master Ding, suaranya bergetar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dia telah melihat keilahian makhluk-makhluk paling luar biasa sepanjang zaman kuno, dan bahkan keilahian mereka tidak sebesar ini. Oleh karena itu, dia menilai bahwa dua bagian keilahian yang Xiao Tian pastilah Raja Kekacauan. Adapun dua macam Raja Kekacauan itu, dia belum mengetahuinya. Karena itu juga pertama kalinya dia melihat Raja Kekacauan. Raja Kekacauan. Mendengar keyakinan Guru Ding, yang Xiao Tian juga merasakan getaran di hatinya. Keilahianmu benar-benar menantang surga. Master Ding hampir tidak dapat menahan kegembiraannya, benar-benar menantang surga. Dengan keilahianmu yang ditunjukkan, siapa yang dapat menahannya? Keilahian Raja Kekacauan yang begitu besar mungkin terlalu besar untuk ditanggung oleh seluruh benua. Saat itu datanglah segerombolan leluhur tua dari pura terang dari jauh. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Seorang leluhur tua kuil cerah bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja, yang Xiao Tian menelan seteguk air guntur kesengsaraan surgawi primordial dan menatap mereka, apakah kalian ingin aku menjadi sebaliknya? Leluhur tua kuil cerah itu begitu ketakutan hingga ia bersujud di tanah, menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ia tidak berani. Para tetua kuil cerah lainnya juga berlutut di tanah. Baiklah, kalian semua boleh berdiri, yang Xiao Tian memberi instruksi pada semua orang untuk berdiri, lalu mengeluarkan perintah kepada seluruh benua cerah untuk membantunya mengumpulkan pasir waktu, air guntur kesengsaraan surgawi purba, ki alam semesta purba, dan ki asal. Kerumunan itu dengan hormat mengakui perintah tersebut dan kemudian mundur. Di bawah pengaruh 14 tubuh surgawi abadi dan air petir kesengsaraan surgawi purba, luka-luka yang Xiao Tian segera pulih sepenuhnya. Setelah pulih, ia terus memurnikan ki alam semesta purba yang telah diperolehnya sebelumnya. Setelah menerobos ke alam dewa surgawi, kecepatannya dalam memurnikan ki alam semesta purba kembali meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah berhasil memurnikan ke 3000 helai ki alam semesta purba secara tuntas. Terlebih lagi, kekuatannya baru saja menerobos dari tahap awal dewa surgawi lapisan pertama ke tahap akhir di level yang sama. Dalam waktu setengah tahun, untuk menerobos dari tahap awal ke tahap akhir tahap pertama dewa surgawi adalah kecepatan yang sangat mengerikan. Anda harus tahu bahwa orang lain bisa menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun berkultivasi keras dan mungkin tetap tidak dapat mencapai hal ini. Namun, yang Xiao Tian agak gelisah,
karena selama setengah tahun kultivasinya, dia menemukan bahwa energi yang dibutuhkan oleh dua konstitusi surgawi Raja Kekacauannya untuk berevolusi terlalu menakutkan. 3.000 untaian ki alam semesta primordial hanya dapat mengangkatnya ke tahap akhir Dewa Surgawi lapisan pertama. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik lain di lapisan pertama Dewa Surgawi, 3.000 untai ki alam semesta primordial mungkin cukup untuk mempromosikan mereka ke tahap akhir lapisan kedua Dewa Surgawi. Jika dua konstitusi surgawi Raja Kekacauannya membutuhkan energi yang sangat besar untuk setiap peningkatan kecil di wilayah kekuasaannya, berapa banyak harta surgawi yang perlu ia konsumsi untuk maju ke lapisan ke-10 Dewa Surgawi? Dia takut bahkan menjelajahi seluruh dunia jiwa bela diri tidak akan cukup untuk mendukung terobosannya ke lapisan ke-10 Dewa Surgawi. Itulah harganya, kata Master Ding. Konstitusi surgawi Raja Kekacauan bertentangan dengan keinginan surga, tetapi berjuang untuk maju juga 1.000 atau 10.000 kali lebih menantang daripada konstitusi surgawi lainnya. Yang Xiaotian mengangguk dan melangkah keluar istana. Pada saat itu, beberapa tetua kuil cerah membawa semua pasir waktu yang telah mereka kumpulkan selama setengah tahun terakhir kepada Yang Xiaotian. Akan tetapi, selain pasir waktu, mereka tidak dapat menemukan benda lainnya, air guntur kesengsaraan surgawi primordial, ki alam semesta primordial, dan ki asal. Yang Xiaotian cukup pasrah, tetapi dia juga tahu bahwa air guntur kesengsaraan surgawi primordial sulit ditemukan. Setelah itu, di tengah-tengah ucapan selamat tinggal yang penuh hormat dari orang banyak, Yang Xiaotian meninggalkan istana cerah dan memulai perjalanan pulangnya ke benua Zongtian. Sebelum pergi, Yang Xiaotian memilih seorang tetua untuk mengambil alih kuil cerah guna mengelola benua cerah atas namanya saat ia tidak ada. Setelah Yang Xiaotian kembali ke benua Zongtian, dia mengetahui bahwa Dewa Pengobatan Qitian berada di pengadilan surgawi, dan dia pun segera pergi mengunjungi Dewa Pengobatan Qitian dan Kaisar Surgawi Awal yang Agung. Setelah kembalinya Kaisar Surgawi Awal yang Agung dan Dewa Pengobatan Qitian, berbagai kekuatan di benua Zongtian berangsur-angsur stabil, terutama pengadilan surgawi, yang sekali lagi tumbuh subur dan berkembang di bawah tindakan tegas Kaisar Surgawi Awal yang Agung. Setelah mengetahui kedatangan Yang Xiaotian, Kaisar Surgawi Awal yang Agung dan Dewa Pengobatan Qitian keluar untuk menyambutnya. Yang Xiaotian melangkah masuk ke istana harta karun pengadilan surgawi dan tertawa, selama aku berada di benua Zongtian, ini sebenarnya pertama kalinya aku melangkah ke istana harta karun pengadilan surgawi. Kaisar Langit Agung Permulaan dan Dewa Pengobatan Qitian saling tersenyum, Kaisar Langit Agung Permulaan tertawa, di masa depan, kamu mungkin harus melangkah ke istana harta karun pengadilan surgawi ini setiap hari. Yang Xiaotian tercengang, melangkah ke istana harta karun surgawi ini setiap hari. Kaisar Langit Agung tertawa, dalam pertarungan memperebutkan keilahian, sahabat yang mengamankan tempat pertama, menjadi kaisar muda istana surgawi kita, dan karenanya kamu boleh memasuki istana harta karun istana surgawi setiap hari. Dia kemudian berkata, namun, sekarang kamu adalah pangeran kegelapan dan pangeran cahaya, tidak pantas lagi bagimu untuk menjadi kaisar muda pengadilan surgawi. Aku telah mempertimbangkan ini dengan saksama dan memutuskan untuk menyerahkan posisi kaisar surgawi kepadamu. Dan mulai sekarang, kamu akan memimpin pengadilan surgawi. Yang Xiaotian terkejut dan kemudian melambaikan tangannya, Penatua Dasi, ini tidak benar, aku sekarang adalah penguasa benua gelap dan benua cerah, dan aku tidak dapat memimpin pengadilan surgawi Zongtian. Namun, Kaisar Langit Awal yang Agung menggelengkan kepalanya, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Anda tidak dapat memimpin ketiga benua pada saat yang bersamaan. Yang Xiaotian tersenyum pahit. Meskipun tidak ada aturan yang melarang memimpin ketiga benua pada saat yang sama, masalah utamanya adalah dia tidak punya waktu untuk mengelola pengadilan surgawi. Bab 777 berdesakan dalam satu ruangan awal yang Agung Kaisar Surgawi memahami kekhawatiran Yang Xiaotian dan berkata, jika kau khawatir tidak punya waktu untuk mengaturnya, begitu kau menguasai istana surgawi, kau dapat meminta berbagai raja surgawi untuk memerintah negara bagian untukmu. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh menambahkan, lagi pula, jika kamu menjadi kaisar surgawi, kamu dapat menggunakan sumber daya pengadilan surgawi di waktu luangmu. Saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini mencari pasir waktu dan ki asal. Kebetulan perbendaharaan istana surgawi memiliki cukup banyak pasir waktu, serta ki asal. Mendengar ini, Yang Xiaotian berseru kaget, perbendaharaan istana surgawi memiliki ki asal. Belakangan ini, dia telah meminta benua gelap dan benua cerah untuk membantunya mencari tahu tentang ki asal, tetapi tidak ada berita sama sekali. Perbendaharaan pengadilan surgawi benar-benar memilikinya.
Melihat reaksi Yang Xiaotian, Kaisar Langit Awal yang Agung tersenyum dan berkata, memang, perbendaharaan Istana Surgawi memang memiliki ki asal. Dia melanjutkan, tidak hanya ki asal tetapi juga air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Namun, air guntur kesengsaraan surgawi primordial tidak banyak. Berapa jumlahnya, dia tidak menyebutkan. Jika sahabat yang dapat menguasai pengadilan surgawi, dunia jiwa bela diri pasti akan menjadi lebih kuat, Dewa Pengobatan Qitian juga berkata sambil tersenyum. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Yang Xiaotian mengangguk dan menyetujui usulan Kaisar Surgawi Awal yang Agung. Seperti yang dikatakan Kaisar Langit Awal yang Agung, jika dia tidak punya waktu untuk mengelola Istana Surgawi, dia dapat membiarkan berbagai Raja Surgawi mengaturnya atas namanya, sama seperti saat ini dia membiarkan orang lain mengelola kuil Dewa Iblis dan kuil Cahaya. Dengan sumber daya pengadilan surgawi, kultivasinya dapat berkembang lebih cepat. Melihat Yang Xiaotian telah setuju, Kaisar Langit Awal yang Agung sangat gembira dan berkata sambil tertawa, bagus, kalau begitu aku akan mengumumkannya kepada dunia. Kita akan mengadakan upacara kenaikan Kaisar dalam waktu 1 tahun, bagaimana? Bagus, Yang Xiaotian mengangguk dan berkata. Dia tahu bahwa kenaikan Kaisar baru ke Istana Surgawi memerlukan upacara kenaikan kekaisaran, yang akan dihadiri oleh makhluk-makhluk kuat dari setiap benua. Seketika, Kaisar Langit Awal yang Agung menyusun sebuah dekrit dan mengumumkannya ke seluruh dunia, mengumumkan bahwa Yang Xiaotian akan menjadi Kaisar Langit berikutnya dari Pengadilan Langit. Setahun kemudian, saat kenaikan tahta, gelar kekaisarannya adalah Alam Semesta Purba. Dengan kata lain, Kaisar Alam Semesta Primordial. Begitu berita itu dirilis, benua Zongtian dan semua benua lainnya terguncang. Dewa Pedang Alam Semesta Purba mengambil alih pengadilan surgawi, bukankah itu menjadikannya penguasa 3 benua? Dia adalah orang pertama yang memerintah 3 benua secara bersamaan dalam sejarah. Para penguasa dari semua pihak mendidih karena kegembiraan, benua gelap dan benua terang merayakannya tanpa kecuali. Sementara itu, Kepala keluarga Zhao, Zhao Ji, dan Kepala Kuil Takdir, He Jian, setelah mengetahui Yang Xiaotian akan mengambil alih pengadilan surgawi, keduanya panik. Mereka sebelumnya pernah bertemu dengan Yang Xiaotian, dan bagi mereka, kendalinya atas pengadilan surgawi tidak diragukan lagi merupakan bencana besar. Memang, tidak lama setelah kekhawatiran Zhao Ji dan He Jian dimulai, pasukan besar pengadilan surgawi mengepung kediaman utama keluarga Zhao dan Kuil Takdir. Melihat kekuatan istana surgawi yang tak ada habisnya, Zhao Ji dan He Jian sama-sama memucat karena malapetaka yang mengancam. Setelah berhadapan dengan keluarga Zhao dan Kuil Takdir, Yang Xiaotian kemudian memasuki ruang Sungai Bintang di hutan takdir dan menaklukkan raksasa Sungai Bintang jauh di dalamnya. Behemoth Sungai Bintang ini, yang lahir dari kondensasi bintang-bintang dan kekuatan waktu, bermanfaat untuk pengembangan tubuh surgawi abadi dan teknik kultivasi lainnya. Setelah menaklukkan Star River Behemoth, Yang Xiaotian segera berangkat, kembali ke benua Dewa Biru bersama Kuiox. Setahun kemudian akan tibalah hari kenaikannya. Kenaikannya merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam hidupnya, tentu saja keluarganya tidak bisa hadir. Ia ingin keluarganya ikut serta dalam upacara kenaikannya. Aku ingin tahu, kultivasi Linger, King Xuan, dan Wan Ning sudah mencapai tingkatan apa sekarang? Yang Xiaotian berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, menatap ke arah benua Dewa Biru. Kali ini, kepergiannya dari benua Dewa Biru merupakan yang terlama, yakni lebih dari 20 tahun. Pesawat luar angkasa abisal terus terbang menuju benua Dewa Biru. Di kediaman Dewa, Yang Linger, King Xuan, dan Wan Ning sedang berlatih ilmu pedang. Ketika mereka sampai di ilmu pedang yang telah diwariskan Xiaotian kepada semua orang, King Xuan tiba-tiba berhenti, menatap ke langit yang jauh, linglung. Kakak ipar, apakah kamu sedang memikirkan kakak lagi? Melihat ekspresi King Xuan, Yang Linger tahu persis apa yang ada dalam pikiran kakaknya dan angkat bicara. King Xuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Linger, Sister Ning, bagaimana kalau kita pergi ke benua Zongtian untuk mencari Brother Xiaotian, apakah tidak apa-apa? Yang Linger terkejut, pergi ke benua Zongtian untuk mencari kakak laki-lakiku. Baiklah, ayo kita pergi ke benua Zongtian untuk mencari Xiaotian, Wan Ning setuju. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, mata Long Qingshuan melebar saat dia melihat ke cakrawala yang jauh. Yang Linger dan Wan Ning, menyadari ada yang tidak beres dengan Long Qingshuan, mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat sebuah kapal besar terbang dari langit yang jauh. Di haluan kapal berdiri sosok berjubah biru.
Melihat sosok berbaju biru itu, Yang Linger dan Wan Ning tidak dapat menahan rasa gembira mereka, sementara mata Long Qingxuan dipenuhi rasa gembira, saudara Xiao Tian. Orang yang kembali memang Yang Xiao Tian. Bepergian tanpa istirahat dengan kecepatan tinggi, dia akhirnya tiba kembali di Azure God Divine Residence. Bermandikan sinar matahari, Yang Xiao Tian terbalut dalam cahaya keemasan, jubahnya berkibar tertiup angin. Tuan muda telah kembali. Teriakan kegirangan terdengar di seluruh kediaman surgawi. Semua orang yang ada di dalam kediaman berhamburan keluar, semuanya dengan wajah penuh kegembiraan. Yang Xiao Tian menyaksikan pemandangan yang tak asing ini, hatinya menghangat saat ia mempercepat langkahnya, muncul di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Kakak, gadis itu, Yang Linger, tidak sabar lagi dan bergegas menghampiri. Ia berteriak dengan terkejut dan gembira, begitu kerasnya hingga ia takut orang lain tidak akan tahu bahwa kakaknya telah kembali. Long Qingxuan dan Wan Ning juga bergegas datang dengan penuh semangat. Saudara Xiao Tian, Yang Chao, Huang Ying, Xiao Jin, Luo Qing, Tetua Wu, dan yang lainnya semuanya berkumpul di sekitar. Tiba-tiba, Yang Xiao Tian dikelilingi oleh kerumunan yang sulit ditembus. Berita mengenai kembalinya Yang Xiao Tian menyebar dengan cepat, Azure Bear dan banyak master dari Azure God Mansion dengan gembira datang untuk memberikan penghormatan. Malam harinya, Yang Linger bertanya pada Yang Xiao Tian, "Kakak, kamu tidak akan pergi lagi kali ini, kan?" Long Qingxuan, Wan Ning, semua orang memandang Yang Xiao Tian, karena ini merupakan pertanyaan yang paling penting bagi mereka semua. Semua orang telah lama mendambakan kepulangannya, merindu bagaikan mendambakan bintang dan bulan, tetapi setiap kali, tidak lama setelah dia kembali, Yang Xiao Tian akan pergi lagi, memaksa semua orang kembali mendambakan. Yang Xiao Tian berkata, "Aku harus pergi dalam beberapa hari. Bagaimanapun, dia masih harus kembali untuk kenaikannya." Mendengar ini, wajah semua orang langsung berubah muram. "Namun, siapapun bisa ikut denganku ke benua Zongtian saat waktunya tiba," kata Yang Xiao Tian sambil tersenyum. Seketika, orang banyak bersorak kegirangan, seakan-akan berkat telah jatuh dari surga. Yang Linger bahkan melonjak kegirangan, "Kakak, maksudmu, kami semua bisa pergi bersamamu ke benua Zongtian?" Seolah khawatir Yang Xiao Tian tidak menginginkannya pergi. Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, semua orang bisa pergi bersama, Xiao Jin, Luo Qing, Tetua Wu, siapapun yang ingin pergi, silakan pergi." Terdengar paduan suara-suara gembira, dan Xiao Jin bahkan menggoyangkan pantatnya, melompat-lompat kegirangan. "Kakak, apakah kamu membeli rumah besar di benua Zongtian? Dengan begitu banyak dari kita yang pergi ke sana, apakah akan ada cukup ruang?" Yang Linger kemudian bercanda sambil tertawa, "Jika tidak ada cukup ruang, maka kamu dan kedua saudara ipar dapat berdesakan dalam satu kamar." Wajah Long Qingxuan dan Wan Ning langsung memerah karena malu. Berdesakan dalam satu ruangan, bukankah itu berarti? Yang Xiao Tian merasakan butiran keringat di dahinya dan agak terdiam, dia terkekeh dan berkata, "Ada cukup ruang, itu lebih besar dari kediaman surgawi. Dia akan naik, seluruh pengadilan surgawi akan menjadi milik mereka, begitu banyak istana surgawi, mereka dapat tinggal di yang berbeda setiap hari, dan akan memakan waktu ratusan tahun untuk tinggal di semuanya." Bab 778, menghadiri penobatan Kaisar baru Yang Linger, setelah mendengar bahwa kediaman di Divine Mansion bahkan lebih besar daripada yang ada di benua Zongtian, tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, berapa banyak istana yang dimiliki kediamanmu di benua Zongtian?" Berapa banyak istana? Pertanyaan ini membuat Yang Xiao Tian bingung, lagi pula, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak istana surgawi yang ada di pengadilan surgawi, dia hanya tahu bahwa istana-istana itu membentang sejauh mata memandang. "Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, tetapi yang pasti lebih besar dari Divine Mansion. Anda akan melihatnya saat kita sampai di sana," kata Yang Xiao Tian sambil tersenyum. Karena masih ada beberapa hari tersisa sebelum kenaikannya, Yang Xiao Tian tidak terburu-buru untuk segera kembali ke benua Zongtian. Pada hari-hari berikutnya, dia tinggal di Divine Mansion, menghabiskan waktu berbincang dengan keluarganya, kadang-kadang pergi keluar bersama Long Qingxuan dan Wan Ning, memanggang daging di malam hari, dan terlibat sedikit percintaan. Yang Linger, secara luar biasa, tidak mengikuti mereka, dan membiarkan Yang Xiao Tian, sang kakak, berpelukan dengan kedua saudara iparnya di luar tanpa hambatan. Yang Xiao Tian menjelajahi dunia bersama kedua wanita itu, mengagumi pemandangan tak berujung di benua Dewa Biru,
dan bahkan menemani Long Qingxuan dalam perjalanan kembali ke ibu kota naga surgawi dan Sekte Dewa 100 Bunga. Yang Xiaotian juga menyempatkan diri untuk mengunjungi True Dragon Divine Sect. Setelah mengetahui kedatangan Yang Xiaotian, para leluhur Sekte Naga Sejati Surgawi, Naga Tiran, dan Master Sekte semuanya gembira, memimpin semua murid Sekte Naga Sejati Surgawi untuk berlutut dan menyambut Yang Xiaotian dengan penuh penghormatan. Kami menyambut Yang Mulia. Suara mereka bergema di seluruh pegunungan Sekte Naga Sejati. Melihat leluhur Sekte Naga Sejati Li Zengqing yang berlutut, Yang Xiaotian merasa terharu, saat dia masih menjadi putra Dewa Sekte Naga Sejati. Li Zengqing bersikeras agar dia minum 7 mangkuk besar sup Ganoderma Naga untuk menyehatkan tubuhnya, sehingga dia sangat ingin buang air. Yang Xiaotian melangkah maju untuk membantu Li Zengqing dan yang lainnya berdiri, sambil tersenyum, saya hanya lewat, ingin melihat bagaimana Sekte Naga Sejati berkembang. Dengan bantuan Yang Xiaotian, Li Zengqing dan yang lainnya merasa sangat tersanjung. Mereka tahu betul bahwa Yang Xiaotian sekarang adalah penguasa Dewa Biru, dewa tertinggi di benua Dewa Biru. Setelah terbantu, Li Zengqing dengan gembira melaporkan kepada Yang Xiaotian tentang perkembangan Sekte Naga Sejati dan situasi terkini selama bertahun-tahun. Semenjak Yang Xiaotian menghancurkan Sekte Sky Stepping dan beberapa sekte tertinggi lainnya, Sekte Dewa Naga Sejati telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, menjadi lebih kuat dari Sekte Sky Stepping sebelumnya. Yang Xiaotian mengangguk, lalu menyerahkan sejumlah besar ramuan tingkat surgawi tingkat atas kepada Li Zengqing dan yang lainnya, membuat mereka begitu terharu hingga kehilangan kata-kata. Li Zengqing dan yang lainnya selalu menjaga puncak penembus langit tempat Yang Xiaotian dulu tinggal dan berkultivasi. Yang Xiaotian dan dua wanita itu menginap di puncak penetrasi surga selama 1 malam sebelum berangkat keesokan harinya di bawah tatapan penuh hormat dan kagum dari semua orang di Sekte Naga Sejati Surgawi. Setelah pergi, Yang Xiaotian akhirnya membawa kedua wanita itu ke Akademi Pemakaman Surga, tiba di mata formasi pedang Desolate Limitless, dan kemudian dia mengungkap objek yang dijaga oleh formasi pedang Desolate Limitless. Selama bertahun-tahun, dia selalu penasaran tentang apa yang dilindungi oleh formasi pedang tanpa batas yang sunyi di benua Dewa Biru. Baru sekarang dia mengetahui bahwa formasi itu menjaga sebuah gua. Sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh seorang pedang mulia tertinggi dari era Desolate. Pedang mulia tertinggi ini dikenal sebagai pedang mulia Tai. Yang Mulia Pedang Tai, Guru Ding berkata sambil merenung, dia adalah salah satu dari 10 leluhur pedang agung di era kesepian, namun sayang, dia meninggal sebelum waktunya. Meninggal sebelum waktunya, Yang Xiaotian bertanya dengan bingung. Namun Guru Ding menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam gua tempat tinggal Tai Sword Venerable, Yang Xiaotian menemukan pil surgawi Tai. Pil surgawi Tai ini, dibuat dari banyak obat surgawi langka dari era Desolate, yang tidak dapat ditemukan lagi, bernilai 10 tahun kultivasi yang sulit bagi Yang Xiaotian. Tetapi Yang Xiaotian tidak terburu-buru mengonsumsinya untuk dibudidayakan, sebaliknya, ia menyimpannya untuk sementara waktu. Di dalam gua tempat tinggal Tai Sword Venerable, terdapat pula Tai Sword Codex dan buku rahasia mengenai Desolate Limitless Sword Formation. Yang Xiaotian mengambil semuanya, berencana untuk mempelajarinya dan merenungkannya nanti. Setelah keluar dari Tai Cave Dwelling, Yang Xiaotian dan kedua wanita itu melanjutkan perjalanan wisata mereka sebelum kembali ke Divine Mansion. Karena waktu semakin dekat, Yang Xiaotian menyuruh semua orang bersiap berangkat ke benua Zongtian dalam beberapa hari. 2 hari kemudian, Yang Xiaotian menyaksikan Yang Linger dan Xiao Jin mengumpulkan segunung lollipop untuk dibeli, dan dia benar-benar kehilangan kata-kata. Gadis kecil, mengapa kamu membeli begitu banyak lollipop? Kamu juga bisa membelinya di benua Zongtian, kata Yang Xiaotian. Yang Linger menjawab, lollipop ini punya cita rasa rumah. Rasa rumah. Yang Xiaotian terdiam, lalu bertanya pada Yang Chao dan Huang Ying, ayah, ibu, apakah kalian ingin kembali ke negeri Laut Surgawi untuk melihat-lihat? Huang Ying tersenyum dan berkata, belum lama ini, ayahmu dan aku telah melakukan perjalanan kembali ke rumah keluarga yang di negara Laut Surgawi. Yang Chao mengangguk. Ketika menyebut Yang Family Manor, sebuah desahan muncul di hati Yang Xiaotian. Beberapa saat kemudian, pesawat luar angkasa abisal mulai bergerak meninggalkan kota kekaisaran Myriad Gods. Kediaman surgawi itu menyusut di kejauhan di bawah pengawasan semua orang, menjadi semakin kecil hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Pesawat luar angkasa abisal berubah menjadi seberkas cahaya, melaju menjauh dari benua Dewa Biru. Kali ini, hampir semua orang dari Divine Mansion menemani mereka ke benua Zongtian.
Meskipun jumlahnya sedikit, Abyssal Spaceship begitu besar sehingga tidak terasa sesak sama sekali. Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, dan Herveld Demon Ape juga mengikuti mereka. Di pesawat luar angkasa, Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python menatap Yang Xiaotian, merasa agak linglung. Bocah dari hutan bulan merah 30 tahun yang lalu telah tumbuh hingga ketinggian yang kini berada di luar jangkauan mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata yang diucapkan Guru Ding saat itu. Dalam perjalanan mereka, Yang Xiaotian menelan buah Dewa Takdir untuk berkultivasi dan mempelajari formasi. Setiap kali ia memiliki waktu luang, ia bertarung dengan kedua wanita itu. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan kekuatan surgawi atau niat pedang, tanpa menggunakan apapun, ia masih dapat mengalahkan kedua wanita itu hanya dengan satu jari. Yang Linger berdiri di samping, terus bersorak, "Kakak ipar, ayo." Tetapi tidak peduli seberapa keras dia bersorak, kedua wanita itu tetap tergeletak di tanah, dikalahkan oleh satu jari Yang Xiaotian. Seperti yang dinantikan semua orang, akhirnya, benua Zongtian telah tiba. Menyaksikan pegunungan dan sungai-sungai yang luar biasa di benua Zongtian dari kapal, wajah semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Benua Zongtian dikenal sebagai daratan terluas di dunia jiwa bela diri, kota-kotanya serta semangat gunung dan sungainya tak tertandingi oleh benua Dewa Biru. Itu memberi kesan yang sungguh luar biasa dan mengagumkan. Yang Xiaotian memimpin semua orang langsung menuju pengadilan surgawi. "Kakak, kita mau kemana?" tanya Yang Linger. "Ke kota Kaisar Surgawi," jawab Yang Xiaotian. Semua orang tercengang. Mungkinkah kediaman yang dibicarakan Yang Xiaotian berada di kota Kaisar Surgawi? Dalam perjalanan, semua orang juga mengasah pengetahuan mereka tentang benua Zongtian, mengetahui bahwa kota Kaisar Surgawi adalah kota nomor 1 di sana, dengan setiap jengkal tanahnya bernilai emas. Jika tempat tinggal mereka bahkan lebih besar dari rumah suci, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan? Tak lama kemudian, mereka tiba di kota Kaisar Surgawi. Pesawat ruang angkasa itu tidak berhenti, ia terus terbang menuju ujung kota Kaisar Surgawi di mana pengadilan surgawi berada. Yang Linger, Long Qingxuan, dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan bingung. Pada saat ini, saat hari penobatan Yang Xiaotian semakin dekat, kota Kaisar Surgawi dipenuhi orang-orang, dipenuhi oleh orang-orang kuat dari seluruh penjuru, dan istana surgawi menjadi pusat kegiatan. "Kakak, apakah ada acara besar yang terjadi di kota Kaisar Surgawi?" tanya Yang Linger. Yang Xiaotian bersenandung, "Dalam beberapa hari, akan ada upacara penobatan Kaisar Surgawi yang baru. Begitu banyak tokoh kuat dari benua Zongtian dan wilayah sekitarnya telah datang untuk menyaksikan acara tersebut." "Dan sekarang kita di mana?" Long Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya akan mengajak kalian semua menghadiri upacara penobatan Kaisar baru," kata Yang Xiaotian. Bab 779, Naik ke Tahta, Pernikahan Agung, hadiri upacara penobatan Kaisar baru. Semua orang berseru kaget. "Kakak, untuk menghadiri upacara penobatan Kaisar baru, bukankah kita memerlukan undangan dari pengadilan surgawi?" Yang Linger bertanya dengan bingung. "Kita belum menerima undangan dari pengadilan surgawi." Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Undanganku sudah cukup. Kau mengundang kami." Yang Linger dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa melanjutkan perjalanannya menuju pengadilan surgawi. Akan tetapi, wilayah udara di atas kota Kaisar Surgawi dilarang untuk penerbangan pesawat ruang angkasa. Makhluk-makhluk kuat dari segala arah, tidak peduli seberapa perkasanya, tidak berani membiarkan pesawat ruang angkasa mereka terbang di atas kota Kaisar Surgawi. Dengan demikian, satu-satunya pesawat ruang angkasa yang terbang di atas kota Kaisar Surgawi adalah pesawat ruang angkasa Abyssal milik Yang Xiaotian. Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, dan yang lainnya menyadari bahwa pesawat mereka adalah satu-satunya pesawat ruang angkasa yang terbang di atas kota Kaisar Surgawi dan mereka pun semakin bingung. Tepat saat Long Qingxuan hendak membuka mulut untuk bertanya, dia tiba-tiba melihat gelombang demi gelombang tentara agung pengadilan surgawi mendekat, bukan hanya tentara agung pengadilan surgawi, tetapi juga para ahli dari semua benua dan sekte, semuanya berkumpul ke arah mereka. Terlebih lagi, banyak yang memiliki aura yang sangat kuat, memberi mereka rasa kekuatan yang luas dan tak terkalahkan. Melihat pasukan pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah pusat kekuatan sekte berkumpul ke arah mereka, semua wanita itu tercengang dan skeptis. Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, Herveld Demon Ape,
dan yang lainnya bahkan lebih serius mempersiapkan diri untuk bertempur. Pasukan Agung Istana Surgawi dan pusat kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sana tiba-tiba berhenti 100 kaki dari pesawat ruang angkasa itu. Kami memberi penghormatan kepada Yang Mulia, Kaisar Alam Semesta Primordial. Pertama, seluruh pasukan Agung Pengadilan Surgawi berlutut ke tanah. Kemudian para petinggi sekte pun melakukan hal yang sama, berlutut dan berkata, kami memberi penghormatan kepada Yang Mulia, Kaisar Alam Semesta Primordial. Gelombang suara terus-menerus meningkat, bergema melalui langit dan bumi, membumbung tinggi ke angkasa. Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya menatap tercengang ke arah tentara agung Istana Surgawi dan para tokoh sekte yang berlutut di hadapan mereka. Di tengah keheranan mereka, mereka semua mengalihkan pandangan ke Yang Xiaotian. Kaisar Alam Semesta Primordial. Bukankah Kaisar Alam Semesta Primordial adalah kaisar baru yang akan naik tahta di Istana Surgawi? Pikiran Long Qingxuan bergemuruh. Mungkinkah saudara Xiaotian adalah orangnya? Kalian semua berdiri, kata Yang Xiaotian, sambil melihat ke arah pasukan besar pengadilan surgawi dan para ahli yang berlutut di tanah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang tak tertandingi mengangkat semua orang. Begitu mereka diangkat, mereka semua menatap Yang Xiaotian dengan penuh hormat dan semangat, sambil berkata, terima kasih, Yang Mulia Kaisar Surgawi. Meskipun Yang Xiaotian akan naik tahta dalam beberapa hari, bagi semua orang yang hadir, Yang Xiaotian sudah menjadi Kaisar Surgawi. Saya benar-benar tercengang. Kakak, kau adalah Kaisar Surgawi baru dari Pengadilan Surgawi, Kaisar Alam Semesta Primordial. Yang Linger tiba-tiba berkata dengan gembira, sambil menepuk bahu Yang Xiaotian. Semua orang hampir terjatuh. Seluruh tentara agung pengadilan surgawi dan para ahli dari benua gelap dan benua terang memandang Yang Linger dengan ekspresi aneh. Dengan keagungan yang sekarang diperintah oleh Kaisar Alam Semesta Primordial, di dunia ini, mungkin hanya saudara perempuan Kaisar Alam Semesta Primordial yang berani menepuk bahunya. Yang Xiaotian menatap gadis yang bersemangat itu, tersenyum, lalu menunjuk ke Istana Surgawi di depan mereka. Gadis, mulai sekarang, kita akan tinggal di sana. Yang Linger, Long Qingxuan, Yang Chao, dan yang lainnya memandang ke arah Istana Surgawi yang tak terbatas. Pada saat itu, semua orang akhirnya menyadari betapa besarnya tempat tinggal yang disebutkan Yang Xiaotian. Tidak heran Yang Xiaotian tidak tahu berapa banyak istana di sana. Kakak, dengan begitu banyak istana, jika kita berkeliling, butuh berapa tahun untuk menyelesaikan penjelajahan? Yang Linger tiba-tiba bertanya. Semua orang tertawa. Kemudian, di bawah sambutan para Raja Surgawi dan Jenderal Surgawi dari Pengadilan Surgawi, Yang Xiaotian beserta para anggota keluarga yang semuanya memasuki Pengadilan Surgawi. Adapun Yang Xiaotian, ia diatur untuk tinggal di Istana Kaisar Surgawi. Long Qingxuan dan Wan Ning diatur untuk tinggal di Istana Permaisuri. Yang Linger, Yang Chao, Huang Ying, dan lainnya memiliki istana yang terletak dekat dengan Istana Kekaisaran Yang Xiaotian. Pada malam hari, Yang Chao dan Huang Ying berbaring di ranjang dewa di istana yang terbuat dari kayu dewa langka, seolah-olah dalam mimpi. Ying, apakah menurutmu aku pernah menyelamatkan galaksi Bima Sakti di kehidupanku sebelumnya? Tanya Yang Chao sambil menatap istana yang seperti bintang dan indah itu. Huang Ying tertawa, apakah kau ingin aku meninjumu lagi? Yang Chao mengangguk. Huang Ying mengangkat tangan merah mudanya dan memukul ke bawah. Kau benar-benar memukulku. Setelah bertahun-tahun, kau memintaku untuk meninjumu berkali-kali, kau memang meminta itu. Hari berikutnya, Yang Chao dan Huang Ying membawa Long Qingxuan dan Wan Ning untuk mencari Yang Xiaotian. Menikah. Yang Xiaotian tercengang setelah mengetahui alasan orang tuanya datang. Jelas, Long Qingxuan dan Wan Ning tidak tahu bahwa Yang Chao dan Huang Ying telah membawa mereka untuk membahas masalah pernikahan dengan Yang Xiaotian dan tersipu. Seorang pria harus menikah saat ia sudah cukup umur, begitu pula seorang wanita, kata Huang Ying sambil tersenyum. Kau sudah tidak muda lagi, Qingxuan dan Ninger sudah menunggumu. Kau tidak bisa membiarkan mereka menunggu selamanya. Yang Xiaotian tersenyum pasrah. Faktanya, pada levelnya, menikah di usia ratusan atau bahkan ribuan tahun adalah hal yang wajar. Tetapi dia juga tahu bahwa kedua wanita itu telah menunggunya selama bertahun-tahun. Dia menatap kedua wanita itu, Qingxuan, Ninger, bagaimana menurutmu? Long Qingxuan dan Wan Ning saling bertukar pandang, wajah mereka memerah, lalu dengan malu-malu menganggukkan kepala sedikit.
Menurutku tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini, mari kita tetapkan tanggal penobatan Xiao Tian sebagai kaisar. Ini akan menjadi perayaan ganda. Huang Ying tertawa. Hari penobatan. Bukankah itu hanya dalam beberapa hari? Yang Xiao Tian membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Tak lama kemudian, berita tentang hari pernikahan besar Yang Xiao Tian pada hari kenaikannya menyebar, dan kota Kaisar Surgawi pun ramai diperbincangkan. Beberapa hari kemudian, pada hari penobatan Yang Xiao Tian, utusan dari semua pihak datang ke istana. Kota Kaisar Surgawi dan Istana Surgawi dihiasi dengan lampu dan dihiasi dengan warna merah perayaan. Di bawah pengawasan ketat para makhluk kuat dari berbagai benua, Yang Xiao Tian, dengan 15 takdir kehidupan primordial campuran melayang di atas kepalanya dan 15 buah suci alam semesta primordial tergantung di belakangnya, berjalan selangkah demi selangkah menuju tahta Kaisar Surgawi. Yang Xiao Tian memancarkan aura yang tak terkalahkan, membayangi seluruh surga. Semua orang menahan napas, tidak berani bersuara. Akhirnya, Yang Xiao Tian mencapai tahta Kaisar Surgawi dan duduk di atasnya. Seketika, kekuatan tak terlihat dari pengadilan surgawi menganugerahkan kekuasaannya kepadanya, dan Yang Xiao Tian meledak dengan keagungan seorang kaisar. Dengan ini kami memberi penghormatan kepada Yang Mulia, Kaisar Alam Semesta Primordial. Yang Mulia tak terkalahkan, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan gembira dan berteriak penuh hormat. Pada saat ini, Yang Xiao Tian akhirnya menjadi Kaisar Pengadilan Surgawi. Kaisar ke-18 dari Pengadilan Surgawi, Kaisar Alam Semesta Primordial. Dia juga akan menjadi Kaisar Surgawi terkuat yang pernah ada di istana. Perayaan Universal. Malam itu, Yang Xiao Tian tiba di Istana Kaisar Surgawi, di mana dia melihat dua wanita berpakaian jubah perayaan berwarna merah cerah, sudah duduk di samping tempat tidur, menunggunya. Tempat tidurnya besar sekali. Yang Xiao Tian mendekati kedua wanita itu dan mengangkat cadar mereka. Di bawah cahaya lampu, kedua wanita itu tampak sangat cantik, memancarkan aroma yang memikat. Yang Xiao Tian bernapas berat saat ia melepaskan jubah mereka satu persatu. Bab 780, Tubuh Surgawi Kekacauan Sistem Ganda. Tidak lama kemudian, teriakan burung kukuk bergema di seluruh istana Kaisar Surgawi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian tinggal di istana Kaisar Surgawi. Tentu saja, selain bertarung dengan kedua wanita itu, Yang Xiao Tian juga bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Tentu saja, setiap kali mereka bertarung, kedua wanita itu kalah telak, bahkan ketika mereka bergabung melawan Yang Xiao Tian. Beberapa hari kemudian, Yang Xiao Tian akhirnya meninggalkan istana Kaisar Surgawi bersama kedua wanita itu. Dihadapkan pada tatapan yang linger, kedua wanita itu merasa malu hingga ingin bersembunyi. Setelah meninggalkan istana Kaisar Surgawi, Yang Xiao Tian pergi ke perbendaharaan pengadilan surgawi dan menemukan pasir waktu, ki asal, dan air guntur kesengsaraan surgawi purba yang disebutkan oleh Kaisar Surgawi awal yang agung. Tidak ada kekurangan pasir waktu, tetapi menghadapi ki asal dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial, Yang Xiao Tian benar-benar tidak bisa berkata-kata, hanya ada 6 helai ki asal. Dan apalagi air guntur kesengsaraan surgawi primordial, hanya 2 botol. Tidak heran Kaisar Surgawi awal yang agung mengatakan tidak banyak air guntur kesengsaraan surgawi purba, tetapi tidak menyebutkan jumlahnya. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, lalu kembali ke istana Kaisar Surgawi untuk mulai memurnikan pasir waktu dan ki asal. Adapun 2 botol air petir kesengsaraan surgawi primordial, mereka digunakan untuk terus menyiram akar pohon yang hangus. Terakhir kali, di gerbang alam semesta primordial, semua air petir kesengsaraan surgawi primordial yang diperolehnya dituangkan ke akar pohon yang hangus, yang hampir saja dihidupkan kembali. Setelah menyiram dengan 2 botol air petir kesengsaraan surgawi primordial, sepotong kecil kulit kayu hangus terkelupas dari akar pohon. Namun, masih ada sedikit kulit kayu hangus yang belum rontok. Setelah menyempurnakan 6 untai ki asal, tubuh surgawi asal Yang Xiao Tian telah meningkat sedikit, namun itu benar-benar hanya sedikit. Peningkatan terbesar terjadi pada tubuh surgawi abadi milik Yang Xiao Tian. Selama bertahun-tahun, Yang Xiao Tian telah mengumpulkan cukup banyak pasir waktu dari benua gelap dan benua cerah, dan dengan tambahan pasir waktu dari perbendaharaan istana surgawi, tubuh surgawi abadi miliknya akhirnya berhasil menembus lapisan ke-15. Itu juga yang pertama di antara 4 tubuh surgawinya yang berhasil menembus hingga lapisan ke-15. Tidak buruk, salah satu dari 4 tubuh surgawi akhirnya berhasil menembus lapisan ke-15, kata suara Guru Ding.
Tetapi lapisan ke-15 tubuh surgawi abadi bukanlah batasnya. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Tuan Ding tahu apa lapisan tertinggi dari tubuh surgawi abadi? Yang tertinggi. Master Ding menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun tahu berapa banyak lapisan tubuh surgawi abadi yang dapat dicapai, tetapi ketika penguasa langit dan bumi meninggalkan dunia jiwa bela diri, tubuh surgawi abadi miliknya telah mencapai lapisan ke-17. Lapisan ke-17. Seru Yang Xiaotian lalu bertanya, apakah maksudmu penguasa langit dan bumi belum mati? Tentu saja dia tidak mati, kata Guru Ding. Yang Xiaotian sangat terkejut. Penguasa langit dan bumi masih hidup. Guru Ding melanjutkan, kamu telah memadatkan konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Saat kamu menerobos ke alam dewa penguasa, kamu akan menghadapi kesengsaraan surgawi kekacauan. Kesengsaraan surgawi kekacauan biasa sudah lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi asal. Kesengsaraanmu memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan ganda, jadi kesengsaraan surgawi kekacauanmu pasti akan menjadi yang paling mengerikan. Yang Xiaotian terkejut. Untuk melewati kesengsaraan surgawi yang kekacauan, kau harus mengolah tubuh surgawi abadimu hingga lapisan ke-17. Bukan hanya tubuh surgawi abadi, 3 tubuh surgawi lainnya juga harus diolah hingga lapisan ke-17, kata Guru Ding. Lebih jauh, kau perlu mengolah semua 15 pedang hingga membentuk domain pedang. Hanya dengan begitu kau akan memiliki peluang 40% untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi kekacauan. Keempat tubuh surgawi pada lapisan ke-17. Semua 15 pedang dibudidayakan menjadi domain pedang. Peluangnya hanya 40%. Yang Xiaotian merasakan beban dalam hatinya. Jalan kultivasi pada hakikat adalah tentang menentang surga, dan semakin tinggi Anda melangkah, semakin kuat pula rintangannya. Guru Ding berkata, karena Anda mencari jalan kekuatan tertinggi, Anda harus siap menghadapi rintangan terkuat secara mental. Jalan menuju kekuatan tertinggi. Penderitaan terkuat. Tatapan mata Yang Xiaotian tampak tegas. Namun, setelah tingkat surgawi di atas keilahian dipadatkan dan Anda berhasil menerobos ke alam dewa penguasa, Anda akan memiliki tubuh surgawi yang baru, kata Guru Ding. Jika Anda berhasil melampaui kesengsaraan surgawi kekacauan dan menjadi guru surgawi, Anda akan memiliki jenis tubuh surgawi kelima, tubuh surgawi kekacauan. Jenis tubuh surgawi kelima, tubuh surgawi kekacauan. Mata Yang Xiaotian bersinar terang. Ya, dan kemungkinan besar itu adalah tubuh surgawi kekacauan sistem ganda yang memiliki kekuatan kegelapan dan cahaya. Kata Guru Ding, tidak dapat menahan kegembiraannya. Tubuh surgawi kekacauan saja sudah langka di dunia ini, apalagi tubuh surgawi kekacauan sistem ganda. Jika saatnya tiba dan Yang Xiaotian mengeluarkan kelima tubuh surgawi, seberapa kuatkah dia? Setelah mengetahui bahwa 4 tubuh surgawi perlu dikultivasikan hingga lapisan ke-17, Yang Xiaotian menyuruh 3 benua mengumpulkan kekuatan waktu, ki alam semesta primordial, dan ki asal untuk membantunya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan leluhur iblis sejati. Sekarang, dengan 3 kunci kegelapan yang sudah dimilikinya, hanya 1 yang dimiliki oleh leluhur iblis sejati yang tersisa. Begitu dia memilikinya, dia bisa membuka harta karun Pangeran Kegelapan. Dengan harta karun Pangeran Kegelapan, ada kemungkinan kekuatannya dapat meningkat lebih jauh. Selanjutnya, Yang Xiaotian melakukan perjalanan ke tanah dingin tertinggi, sambil mengingat bahwa Dewa Pengobatan Kitian pernah menyebutkan api surgawi Taiyin peringkat ketiga yang terletak di sana. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam dewa surgawi dan memiliki 4 api surgawi utama, ia dapat memurnikan pil dewa abadi kelas surgawi 4 kesengsaraan. Jika ia berhasil menaklukkan api surgawi Taiyin, ia akan dapat memurnikan pil dewa abadi kelas surgawi 5 kesengsaraan. Dengan pil dewa abadi tingkat surgawi 5 kesengsaraan, kultivasinya dapat maju sekali lagi. Namun, setelah mencapai tanah dingin tertinggi, Yang Xiaotian mencari kemana-mana namun tidak dapat merasakan kehadiran api surgawi Taiyin, dan akhirnya kembali dengan tangan hampa. Di bawah mobilisasi Yang Xiaotian dari 3 benua, pasir waktu terus-menerus dikirimkan kepadanya. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan ki alam semesta primordial dan ki asal. Yang Xiaotian pertama-tama hanya dapat mengolah tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga purba sambil meninjau kitab-kitab rahasia dan catatan-catatan yang ditinggalkan oleh penguasa waktu, penguasa langit dan bumi, iblis ganas, gurunya, Master Hong Feng, dan yang lainnya. Kadang-kadang, dia akan menemani kedua wanita itu dan anggota keluarganya meninggalkan kota Kaisar Surgawi,
bepergian berkeliling, dan menanyakan tentang api surgawi lainnya. Melalui usaha Yang Xiaotian, ia akhirnya menemukan dan menaklukkan api surgawi teratai hijau peringkat kelima. Sejak saat itu, Yang Xiaotian memiliki 5 api surgawi utama. Setelah memperoleh 5 api surgawi utama, Yang Xiaotian memurnikan pil Dewa Abadi kelas surgawi 5 kesengsaraan. Pohon Dewa Takdir menyerap pil-pil ini, dan buah Dewa Takdir yang tumbuh memiliki kekuatan obat yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, hal itu memiliki efek signifikan pada kultivasi Yang Xiaotian dan peningkatan tubuh Dewa Takdir surga purba miliknya. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian melakukan perjalanan lain ke Gunung Suci Kunlun untuk melihat apakah ia dapat merebutnya sendiri, tetapi bahkan dengan kekuatannya, ia tidak dapat merebut Gunung Suci itu. Menurut apa yang dikatakan Guru Ding, bahkan penguasa langit dan bumi pun pernah gagal menaklukkan Gunung Suci Kunlun di masa lalu. Untuk memiliki harapan memperoleh harta karun tertinggi yang sunyi ini, seseorang harus melampaui kekuatan penguasa langit dan bumi. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Dengan sumber daya dari 3 benua, Yang Xiaotian akhirnya maju ke puncak tahap akhir lapisan pertama alam Dewa Surgawi. Namun, setelah melangkah ke alam Dewa Surgawi, Yang Xiaotian semakin merasa terbelenggu oleh dunia ini, seperti seekor naga raksasa yang terperangkap di perairan dangkal. Ia membutuhkan langit dan bumi yang lebih luas dan sumber daya yang lebih kuat. Suatu hari, Raja Pedang Surgawi datang melapor kepadanya, mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak leluhur iblis sejati. Reruntuhan pedang kuno. Yang Xiaotian terkejut saat mengetahui bahwa leluhur iblis sejati telah memasuki reruntuhan pedang kuno, tetapi dia langsung teringat pada pintu masuk ruang misterius di ujung reruntuhan pedang.